Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel Gudang Pinjol. Apa kabar teman-teman semua? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dilancarkan rezekinya dan juga selalu dilancarkan usahanya. Oke, seperti biasa kali ini saya akan memberikan edukasi sekaligus informasi mengenai pinjaman online yang tentunya mudah di-ACC dan tanpa ditolak. Nah, seperti teman-teman ketahui ya, untuk pinjaman online ini banyak sekali jenisnya. Ada yang legal dan ilegal. Jika kita scroll di Play Store, pasti kita masih bingung kan ya, pinjaman online mana saja yang cocok untuk kita dan aman untuk kita. Nah, saya sarankan ketika teman-teman ingin memutuskan mengajukan di pinjaman online, sebaiknya cek dulu legalitas dari pinjaman online tersebut. Bisa jadi teman-teman mengajukan di pinjaman ilegal, bisa jadi langsung ke ilegal. Perbedaannya apa Kak? Perbedaannya hanya di tenor, kemudian di bunganya dan juga administrasinya. Biasanya yang di ilegal mereka akan memotong sekitar hampir 30% dari jumlah pinjaman kita, dan bunganya juga sangat tinggi, tidak sesuai dengan FPI, kemudian tenornya juga sangat pendek, dan ini tentunya belum berlegalisasi dari OJK. Sementara untuk legal, mereka sudah legal, artinya ya sudah resmi dan juga sudah terdaftar dan diawasi oleh OJK. Apapun yang mereka lakukan, mereka selalu diawasi oleh OJK. Oleh sebab itulah, jika kita mengajukan di pinjaman online legal, data-data kita sudah pasti aman, dan terutama limit yang diberikan juga cukup sangat tinggi, tenor juga panjang, dan bunganya juga sangat rendah. Jika teman-teman masih ragu pinjaman online mana yang cocok untuk teman-teman atau referensinya, silakan saja langsung cek di salah satu media sosialnya OJK Indonesia yang sudah centang biru di Instagram. Di sana mereka banyak menampilkan jumlah pinjaman online yang sudah legal. Nah, kali ini akan saya review akan mereview salah satu pinjaman online ya, tentunya yang bisa teman-teman cek yang membedakan antara pinjaman online legal dan ilegal. Oke, check it out. Oke guys, saya akan mereview pinjaman tanpa dibayar ya, nggak usah dibayar, yaitu adalah ada petir pinjaman. Seperti teman-teman ketahui ya, jika teman-teman langsung cek di Play Store, ketik pinjaman petir, maka pinjaman petir akan muncul di Play Store. Jika kita tidak tahu, pasti kita masih mengira bahwa pinjaman petir ini merupakan salah satu pinjaman online yang OJK atau yang resmi. Padahal untuk pinjaman petir ini masih belum resmi dan berstatus ilegal karena belum terdaftar ya, dan juga belum diawasi oleh OJK. Namun masih bisa kita mengajukan di pinjaman petir ini. Nah, untuk pinjaman petir ini jika kita cek ya, di sini mereka menawarkan kita pinjaman dari 1 juta rupiah sampai dengan 10 juta rupiah dengan jangka waktu 91 hari sampai dengan 365 hari, dimana untuk suku bunganya 20% APR per tahun. Itu ilustrasi ataupun deskripsi yang ada di Play Store. Namun kita bisa cek tenornya dan limitnya ketika setelah kita mengajukan pinjaman di pinjaman petir ini, setelah kita mengisi data-datanya. Nah, bagaimana cara pengajuan untuk di aplikasi pinjaman online petir ini? Yang pertama, silakan teman-teman download dulu aplikasi petir, pinjaman petir yang ada di Play Store. Silakan diinstal sampai dengan proses installnya selesai dengan ditandai adanya ikon pinjaman petir di handphone kita. Dan setelah proses installnya selesai, maka kita harus membuat akun terlebih dahulu. Nah, sebelum proses pembuatan akun, untuk aplikasi memerlukan perizinan informasi, di mana teman-teman harus cek terlebih dahulu untuk perizinan informasinya. Mereka akan mengakses apa aja. Nah, di sini mereka akan mengakses kamera, penyimpanan, lokasi, kemudian di sini juga ada mengakses kontak dan juga mengakses telepon.
handphone, kemudian mengakses gambar dan merekam video, kemudian mengakses lokasi perangkat dan juga mengakses foto dan media di perangkat. Itulah ya yang membedakan antara legal dan ilegal. Yang ilegal mereka akan mengizinkan mereka untuk mengakses handphone kita di beberapa aplikasi seperti yang saya sebutkan tadi. Jadi itu perbedaannya. Untuk legal mereka hanya mengakses lokasi dan kamera saja. Oleh sebab itulah jika kita memutuskan untuk mengajukan di pinjaman online ilegal, kita harus siap dulu nih handphone yang akan digunakan. Jangan gunakan handphone yang berisikan semua data-data pribadi kita di sana dan nomor handphone pribadi kita ataupun nomor handphone rekan-rekan kita yang kita kenal di dalam handphone yang untuk kita jadikan sebagai pengajuan di pinjaman online ilegal. Oleh sebab itu memang harus berhati-hati karena memang pinjaman ilegal ini sangat mudah sekali untuk ACC-nya walaupun kita pernah galbay. Nah, selanjutnya setelah kita memberikan izin mengakses di beberapa aplikasi, maka kita proses pembuatan akun. Nah, untuk pembuatan akun di sini kita menggunakan nomor handphone yang aktif atau yang valid karena nanti mereka akan meminta kode OTP-nya kepada kita. Namun perbedaannya dengan yang di ilegal lainnya, untuk di pinjaman petir ini kita tidak perlu lagi menggunakan nomor handphone yang aktif atau nomor handphone yang sekiranya yang sering kita gunakan. Gunakan nomor handphone yang memang tidak pernah kita gunakan ataupun yang tidak orang lain tahu karena di sini mereka tidak akan meminta kode OTP. Nah, selanjutnya barulah kita proses pembuatan password. Di sini ada sekitar 6 sampai 12 angka atau kombinasi. Kemudian nanti kita konfirmasi kembali apakah password yang kita bikin sudah benar atau belum. Kemudian selanjutnya untuk di beranda awalnya kita berkesempatan mendapatkan pinjaman sampai dengan 10 juta rupiah dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Di antaranya kita harus mengisi beberapa informasi yang dibutuhkan. Nah ya, di sini beberapa informasi yang dibutuhkan, ada informasi identitas, kemudian ada informasi kontak darurat, kemudian informasi pribadi dan juga informasi bank. Nah, di sini kita bisa untuk yang nasabah baru bisa mendapatkan limit pinjaman sampai dengan 6 juta rupiah dengan bunga 0,05%. Nah, untuk pengisian identitas di sini mereka memerlukan identitas wajah kita, kemudian foto KTP bagian depan. Nanti jika kita mengambil foto bagian depan KTP-nya dengan jelas, nanti akan bisa terbaca oleh sistem dan secara otomatis akan muncul nama KTP, kemudian NIK dan juga agama. Nanti secara otomatis akan muncul. Dan di sini untuk agamanya kita bisa pilih, ada pilihannya dan begitu juga dengan pendidikan dan juga status pernikahan. Nah, selanjutnya ada kontak darurat. Di sini ada 2 kontak darurat yang bisa kita pilih dari kontak handphone kita secara otomatis. Jadi tidak perlu lagi diklik ataupun ditulis secara manual. Selanjutnya ada informasi pribadi mencakup alasan kita meminjam, kemudian ada pekerjaan, nama perusahaan, kemudian penghasilan kita setiap bulannya dan juga informasi alamat. Nah, selanjutnya terakhir ada informasi bank ya. Jadi untuk informasi bank di sini harus sesuai dengan KTP kita dan harus sesuai dengan nomor rekening kita pribadi. Nah, kemudian selanjutnya barulah kita tinggal menunggu proses verifikasi dari data-data kita. Jika pinjaman kita diterima, maka dana akan langsung masuk ke rekening kita dengan potongannya sekitar 30% dari total pinjaman kita dengan tenor 7 hari saja ya teman-teman ya, bukan 91 hari. Nah, semoga informasi dari saya ini bisa bermanfaat dan digunakan sesuai dengan kebutuhan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.